Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman madidan. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, yang dengannya segala urusan kita dimudahkan. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang telah membawa umat ini dari alam kejahiliaan, kebodohan menuju kepada alam yang dipenuhi dengan ilmu dan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tamannya orang-orang yang saleh, di mana kita akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan seluruh sisi-sisi kehidupan kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-26 atau hadis yang kedua di dalam bab tentang kesabaran. Di dalam bab tentang kesabaran, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia an Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beberapa orang yang berasal dari kaum Ansar itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sesuatu atau harta. Fa'a'tahum, maka Rasulullah pun memberikan apa yang mereka minta tersebut. Tsumma sa'aluhu fa'a'tahum, kemudian setelahnya mereka meminta lagi dan Rasulullah memberikan apa yang mereka minta. Hatta nafida ma indahu, sampai apa yang Rasulullah miliki itu akhirnya habis. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa biyadayhi, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka ketika apa yang Rasulullah berikan kepada mereka itu sudah habis, ya, tidak lagi beliau miliki yang telah Rasulullah infakkan, beliau mengatakan, man ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum, ya, tidaklah saya memiliki kelebihan harta kecuali pasti aku tidak akan menyimpan-nyimpannya untuk diriku saja. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka niscaya Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Wa may yastaghni yughnihillahu, dan barang siapa yang berusaha merasa cukup dengan apa yang ia miliki,
maka niscaya Allah akan memberikan kecukupan tersebut. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, maka niscaya Allah akan memberikan kesabaran itu kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah ada seorang hamba yang diberikan pemberian atau anugerah pemberian dari sisi Allah yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih baik untuk dirinya, dan jauh lebih luas untuk dirinya jika dibandingkan dengan kenikmatan atau pemberian berupa kesabaran yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari hadis yang mulia ini adalah seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memiliki kelebihan harta, mendapatkan bagian dari harta, apakah itu berupa hadiah dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah memiliki itu, lalu kemudian kabar tersebut tersebar di kalangan sahabat-sahabat, maka di antara golongan atau di antara sahabat-sahabat yang mendengarkan kabar tersebut, itu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian meminta bagian dari harta tersebut. Maka suatu hari datanglah beberapa orang dari kaum Ansar, yaitu penduduk asli dari kota Madinah, dinamakan Ansar. Sedangkan Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah, kemudian mereka masuk ke kota Madinah. Maka datanglah sebagian manusia dari kalangan Ansar atau sahabat dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah meminta bagian dari harta tersebut. Dan Rasulullah memberikan itu. Kemudian datang lagi beberapa orang meminta bagian mereka atau meminta bagian dari harta tersebut. Maka Rasulullah pun memberikan itu, ya, memberikan apa yang mereka minta, sampai habis apa yang Rasulullah miliki. Maka ketika telah habis beliau infakkan, beliau berikan kepada sahabat-sahabat tersebut, beliau mengatakan, ya, ketahuilah bahwasanya ya aku tidak menyukai, ya, jika ada sesuatu yang aku miliki lalu kemudian sesuatu itu aku simpan sendiri dan tidak aku bagi-bagikan atau berikan kepada sahabat-sahabatku, ya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda setelahnya, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan berikan kehormatan jiwa tersebut. Barang siapa yang berusaha, ya, menanamkan dan menumbuhkan rasa qanaah, merasa cukup di dalam jiwanya, maka Allah akan tumbuhkan rasa qanaah tersebut di dalam dirinya. Dan barang siapa yang berusaha meniti jalan kesabaran, maka niscaya Allah akan memberikan kesabaran tersebut. Dan tidak ada seseorang yang mendapatkan pemberian yang jauh lebih berharga dibandingkan jika ia mendapatkan kesabaran tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui semua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia. Seorang nabi dan rasul yang diutus kepada umat manusia untuk mengajarkan kepada mereka tentang akhlak yang terpuji dan mengajarkan kepada mereka, memberikan kepada mereka peringatan tentang bahayanya akhlak yang tercela, memberikan kepada mereka pedoman-pedoman hidup melalui akhlak yang terpuji, yang seandainya mereka mengamalkan pedoman hidup tersebut, akhlak yang terpuji tersebut, dan mereka menjauhkan diri mereka dari akhlak yang tercela, maka niscaya akan tercipta kehidupan
yang bahagia di atas permukaan dunia ini. Maka Rasulullah SAW di dalam sabdanya beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa sungguh aku diutus kepada kalian, tidak ada tujuan yang lain selain salah satu di antaranya adalah untuk mengajarkan kepada kalian, kepada umat manusia tentang akhlak yang terpuji, tentang kesempurnaan akhlak. Dan adalah Rasulullah SAW telah memberikan contoh di dalam kehidupan beliau. Salah satunya adalah di dalam hadis ini. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu jauh dari sifat bakhil atau pelit di dalam urusan kebaikan-kebaikan. Apakah itu kebaikan-kebaikan dunia ataupun kebaikan-kebaikan akhirat. Kebaikan-kebaikan dunia seperti di dalam hadis ini, di mana ketika Rasulullah memiliki kelebihan harta, memiliki harta, datang kepada Rasulullah sahabat-sahabatnya meminta agar diberikan juga dari harta tersebut. Rasulullah mengajarkan tentang akhlak seorang mukmin, bahwasanya seorang mukmin itu tidak bakhil kepada saudaranya, tidak kikir kepada saudaranya, terutama kepada saudara-saudara yang beriman, saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang yang beriman yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Maka sungguh pantas bagi kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan tersebut, saudara-saudara kita yang membutuhkan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana pula yang dicontohkan oleh orang-orang Ansar. Dan jangan pernah kita mengira bahwasanya orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang suka minta-minta. Tidak. Bahkan orang-orang Ansar adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan jiwa, dan justru mereka lebih mendahulukan saudara mereka dibandingkan dengan diri mereka. Ketika orang-orang Muhajirin meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah dengan seluruh harta mereka, mereka tinggalkan rumah dan harta mereka, lalu kemudian mereka berhijrah, meninggalkan itu semua. Siapa yang menerima mereka? Siapa yang menerima sahabat-sahabat Rasulullah dari Mekah tersebut? Kecuali adalah orang-orang Ansar, kecuali adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang Ansar yang menerima dengan lapang dada, bahkan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin. Di antara mereka ada yang memiliki 2 kebun. Salah satu dari 2 kebun tersebut diberikan kepada saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Sebagian di antara mereka yang memiliki rumah, salah satu di antara rumah tersebut mereka infakkan dan mereka berikan secara cuma-cuma kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Dan bahkan di antara sahabat Ansar, mereka menawarkan kepada saudara-saudara mereka dari sahabat-sahabat mereka dari kalangan Muhajirin, mereka mengatakan, saya memiliki 2 istri, kalau kamu mau maka saya akan menceraikan salah satunya dan engkau menikahinya. Tetapi itu ditolak oleh sahabat Muhajirin. Itu ditolak oleh sahabat Muhajirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dan mengabadikan, memberikan kepada mereka pujian, yaitu kepada orang-orang Ansar. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pujian atas mereka di dalam firman yang mulia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka yaitu al-ithar. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka. Mereka mendahulukan orang-orang yang membutuhkan dibandingkan dengan mereka sendiri. Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka itu, yaitu kaum Ansar, mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka ala anfusihim, dibandingkan dengan diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Kata Allah, meskipun sebenarnya mereka jauh lebih membutuhkan dibandingkan dengan
ya, saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka. Ya, tetapi mereka ya, memiliki persaudaraan yang kuat, ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang diikat atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sebagai pemimpin dari kaum Muhajirin dan Ansar, dan bahkan pemimpin dari seluruh umat yang beriman kepada Allah, beliau memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini yang bisa kita ambil adalah yaitu mengenai firman Allah, mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan jiwanya, maka niscaya Allah akan memberikan kehormatan jiwa tersebut kepada dirinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penggalan kalimat ini hendak mengajarkan juga kepada umat ini, kepada orang-orang Ansar, dan bahkan kepada kita semua, agar tidak mudah bagi seorang hamba ia membentangkan tangannya untuk meminta. Ya. Suka meminta-minta, bahkan mungkin dalam keadaan dia tidak membutuhkan, dalam keadaan dia tidak terdesak, ya, tetapi ia suka meminta-minta. Dan Rasulullah SAW telah mengancam ya, orang-orang yang seperti itu, ya, di mana Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang suka meminta-minta kepada orang lain, ya, dalam keadaan dia tidak terdesak, ya, dalam keadaan dia masih sehat, dalam keadaan dia masih mampu untuk mencari nafkah, ya, untuk mencari rezeki Allah yang telah Allah ya, bentangkan di atas dunia ini, ya, tetapi mungkin karena sifat malasnya, mungkin karena ya, ketidakmauan dia untuk bergerak dan mencari ya, pekerjaan, maka dia memilih jalan pintas, yaitu meminta-minta. Rasulullah mengancam orang-orang seperti itu dalam sabda beliau yang mulia, bahwa orang-orang yang suka meminta-minta ini, ya, dalam keadaan mereka tidak memiliki hajat yang mendesak, maka Allah akan membangkitkan ia pada hari kebangkitan kelak, yaumal ba'ats, pada hari setiap manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka, walaysa fi wajhihi mudghatu lahmin, kata Rasulullah, ya, ia dibangkitkan dalam keadaan tidak lagi tersisa sedikit pun ya, daging yang melekat di wajahnya, ya. Artinya dalam keadaan yang memalukan, ya, orang-orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin ia menanamkan prinsip tersebut. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Ya, barang siapa yang mencoba dan berusaha menjaga kehormatan jiwanya dengan tidak suka meminta-minta, dengan tidak melakukan hal-hal yang akan menjatuhkan kehormatan dirinya, dan dia berusaha, yu'iffahullah, maka niscaya Allah akan memberikan kehormatan jiwa tersebut kepada dirinya. Dan amalan yang paling mulia, kata Rasulullah SAW, pekerjaan yang paling mulia, kata Rasulullah SAW, adalah pekerjaan yang dengannya ya, seseorang berusaha, yaitu berusaha dengan kedua tangannya, ya, dengan tangannya sendiri, lalu kemudian ia menghasilkan sesuatu yang bisa ia makan bersama dengan keluarganya, yang ia makan sendiri atau bersama dengan keluarganya, atau ia berikan kepada orang lain. Ya, bahwa pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan ya langsung dengan kedua tangan ya seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, di antara pelajaran yang mulia yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha menanamkan di dalam jiwanya sifat istighna, yaitu merasa cukup dengan dirinya, ya, tidak
selalu bergantung kepada orang lain, tidak menjadikan harapannya itu selalu kepada orang lain, kepada manusia. Ia menggantungkan harapannya semata-mata kepada Allah Jalla Jalaluhu, dengan sifat tawakal yang besar di dalam hatinya, yang dengannya ia menjalani kehidupan ini. Maka dengannya, ya, dengan sikap seperti itu, niscaya Allah akan menumbuhkan sifat al-ghina, ya, kekayaan jiwa di dalam dirinya. Dan kekayaan jiwa seseorang itu tidak bisa lahir kecuali ia menambahkan tawakkul atau tawakal di dalam setiap usahanya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal tersebut, ya, ketergantungan tersebut kepadanya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung yang berterbangan. Ya. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung tersebut? Taghdu himasa wa taruhu bitana. Burung-burung itu di waktu pagi, di waktu fajar menyingsing. Mereka meninggalkan sarang-sarang mereka. Untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari makanan. Taruhu bitana, burung-burung itu pergi meninggalkan sangkar-sangkar mereka, meninggalkan, ya, sarang-sarang mereka, tempat-tempat tinggal mereka, dalam keadaan perut mereka kosong. Wa taruhu, ya, bitana, tagdu khimasa wa taruhu bitana, pergi dalam keadaan perut yang kosong, kemudian ketika mereka pulang ke tempat-tempat tinggal mereka, ke sarang-sarang mereka, ya, dalam keadaan perut mereka telah dipenuhi dengan makanan. Dan itu tidak mungkin terjadi, ya, kecuali tawakal yang besar, ya, yang berada dalam jiwa seorang mukmin. Dan tentunya konsep tawakal itu adalah diikutkan dengan usaha. Ketika salah seorang sahabat, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Oh ya Rasulullah, ya, apakah saya bertawakal kepada Allah dengan cara, ya, hewan tunggangan saya itu saya biarkan, ya, dan tidak saya ikat?" Ya, kata Rasulullah SAW, tidak. Ya, i'qilha summa tawakkal. Kata Rasulullah, ikat dulu hewan tungganganmu, ya, ketika engkau hendak meninggalkannya, ikat dia, kemudian setelahnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah, ya, engkau usahakan segala usaha yang bisa engkau lakukan untuk menjaga hal tersebut. Lalu kemudian yang tersisa adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang lain tentang seorang hamba yang senantiasa merasa cukup dan merasa kaya dengan apa yang ia miliki, bahwa dengan sifat itu, dengan sikap itu akan menumbuhkan kecintaan Allah kepada dirinya. Di dalam sabdanya Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang at-taqi, yaitu ia bertakwa. Lalu kemudian al-ghani, dia merasa cukup, dia merasa apa yang dia miliki telah cukup untuk dirinya. Wal khafi, dan dia juga senang untuk menyembunyikan amalan-amalan kebaikannya. Tidak suka mengumbar ke sana kemari dan mengumumkan agar semua orang mengetahui apa yang ia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang mengumpulkan ketiga sifat itu. Ketakwaan ia kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, dengan cara ia menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangan, batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya sebagai seorang hamba. Lalu kemudian ia menumbuhkan rasa cukup di dalam hatinya, tidak selalu merasa kekurangan dan tidak memelihara perasaan bahwa selalu kurang apa yang ia miliki. Ya, dan sungguh manusia tidak akan pernah merasa kaya dan merasa cukup jika ia mengikuti hawa nafsunya. Di dalam sabda Rasulullah yang lain, Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya,
"Lau anna libni Adam wadim min dhahab." Seandainya anak cucu Adam diberikan kepada mereka satu lembah yang dipenuhi dengan bongkahan emas, ya, lembah yang sangat besar, diberikan kepadanya secara cuma-cuma, ya, silahkan, ya, satu lembah yang dipenuhi dengan emas, latamanna an yakuna lahu thaniyah, dia akan berharap memiliki lembah emas yang kedua. Jika dia memiliki lembah emas yang kedua, latamanna yakuna lahu thalithah. Jika dia sudah punya yang pertama dan yang kedua dari lembah yang dipenuhi dengan emas tersebut, ya, dia akan berharap dan menginginkan lembah yang ketiga, dan seterusnya. Dan kata Rasulullah, tidak ada yang bisa memuaskan keinginannya sampai, ya, nanti dia terputus keinginannya ketika, ya, kedua lubang hidungnya ini telah dipenuhi dengan tanah. Artinya ketika ia telah dimasukkan ke dalam kuburnya, ketika kematian telah datang kepadanya, barulah pada saat itu angan-angan panjang ia terhadap kehidupan dunia ini terputus. Maka seorang hamba yang baik adalah seorang yang senantiasa menumbuhkan dan menciptakan rasa kaya itu di dalam jiwanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Dan barang siapa yang berusaha bersabar, maka niscaya Allah akan memberikan kesabaran tersebut. Ya, telah kita sebutkan di dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru. Ya, kata para ulama, perbedaan dari kata isbiru, wasabiru adalah yang pertama, isbiru artinya bersabarlah kalian. Kemudian wasabiru, tambahkanlah kesabaran kalian atas kesabaran yang pertama tadi. Karena sesungguhnya jika seseorang itu bersabar dan telah memiliki kesabaran itu di dalam kehidupannya, kesabaran yang pertama itu juga membutuhkan kesabaran yang lain. Artinya ia harus sabar atas kesabaran tersebut, yang dengannya akan semakin mengokohkan keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bersabarlah dan tambahkan kesabaran kalian. Ya, setelah kesabaran yang pertama tadi, warabitu, dan perbanyaklah melakukan kebaikan-kebaikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tentang pentingnya menumbuhkan kepekaan di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Ya, bagaimana kita sebagai seorang yang memiliki tetangga misalnya, ya, memiliki teman-teman, memiliki sahabat-sahabat, keluarga, kita dituntut untuk peka dengan apa yang terjadi kepada mereka, dengan apa yang menimpa mereka dari kesusahan dan kesulitan kehidupan ini. Sebagaimana pekanya Rasulullah SAW ketika beliau dimintai, ya, uangnya, hartanya, ya, beliau tidak mengatakan, ya, tidak, selama beliau sanggup untuk membantu. Maka Rasulullah membantu dan memberikan, ya, pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan tersebut. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, meskipun beliau terlambat keislamannya, ya, terlambat beberapa tahun dari sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, beliau terlambat beberapa tahun keislamannya, tetapi itu tidak membuat beliau, ya, terhalang dari melakukan kebaikan yang bisa membawa dampak yang besar kepada umat ini. Maka beliau, kata Abu Hurairah, ya, adalah sahabat-sahabat Rasulullah itu yang kita sebutkan tadi, yang lainnya, ya, Abu Bakar dan semisalnya, ya, mereka memiliki pekerjaan, ya, mereka memiliki kesibukan.
Sehingga mereka tidak selalu ada bersama dengan Rasulullah dan mendampingi Rasulullah di setiap waktu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Ya, mereka pergi bekerja, mereka pergi ke ladang mereka. Kecuali kata Rasulullah, ya, saya, ya, diri beliau tidak punya pekerjaan. Abu Hurairah ini masuk ke dalam golongan atau kaum yang dinamakan dengan ahlu suffah. Orang-orang yang datang ke kota Madinah dengan tidak memiliki perbekalan uang dan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keluarga. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Ya, jadi Rasulullah memberikan tempat khusus bagi mereka yang datang dari perantauan hendak belajar kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan tempat khusus di Masjid Nabawi. Jumlah mereka kurang lebih 70 orang atau 80. Salah satu di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu di antara permasalahan dari ahlu suffa ini, ya, mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ya, mereka mengandalkan dari pemberian sahabat-sahabat yang lain atau pemberian dari Rasulullah. Maka suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kisah beliau. Ya, beliau mengatakan, suatu hari, ya, saya merasakan kelaparan, ya, yang sangat menyiksa. Hingga aku keluar menuju kepada sebuah jalan yang selalu dilewati oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, dengan niat aku ingin mempertanyakan kepada mereka ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sebenarnya tujuan aku bertanya kepada mereka, kata Abu Hurairah, illa liyushbi'ani. Tidak ada tujuan yang lain kecuali mereka, ya, memberi makanan kepadaku, ya, memberikan rasa kekenyangan kepadaku. Ya. Maka ketika Abu Hurairah berdiri di jalan tersebut, datanglah, ya, dari ujung jalan itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar tentang sebuah ayat. Dan kata Abu Hurairah, tidaklah aku bertanya kepadanya, ya, melainkan dengan tujuan, ya, supaya Abu Bakar mengajakku ke rumahnya dan memberi makanan kepada aku. Tapi apa yang terjadi? Kata Abu Hurairah, fama fa'al. Ya, hal itu tidak dia lakukan. Ya, dia menjawab pertanyaan, lalu kemudian dia pergi. Kemudian Abu Hurairah tetap berada di tempat itu sampai datang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepadanya tentang ayat yang tidak ada tujuan yang lain kecuali adalah agar, ya, Umar memberikan makanan kepada Abu Hurairah. Ya. Ya, jadi ayat yang tadi itu hanya, ya, dipakai sebagai sebuah alasan. Ya, bukan itu, bukan sebenarnya makna ayat yang dia inginkan. Ya, tetapi apa di balik itu? Tetapi yang terjadi adalah famadah. Ya, Umar pun juga tidak melakukannya. Ya, hanya lewat saja, menjawab pertanyaan lewat, kemudian meninggalkan diriku. Kemudian muncullah orang yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW. Ya, dari kejauhan ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, falamma ra'ani tabassam. Ketika dari kejauhan Rasulullah melihatku, beliau tersenyum. Beliau tersenyum. Ya. Hingga akhirnya, ya, Rasulullah mendekat, lalu kemudian, ya, mengatakan kepada Abu Hurairah, ya, tidak ada yang membuat saya keluar dari rumah saya, ya, kecuali alasannya sama denganmu, wahai Abu Hurairah. Ya. Padahal Rasulullah belum mendengarkan, ya, ucapan dari Abu Hurairah, ya, belum mendengarkan keluh kesah dari Abu Hurairah. Tetapi, ya, kata Rasulullah SAW, alasan saya keluar dari rumah saya sama dengan alasanmu. Ya. Tetapi kata Rasulullah Ta'ala, ya, kemarilah wahai Abu Hurairah. Beliau pun berjalan, ya, hingga akhirnya,
ya, masuk di salah satu kamar dari istri Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ada sesuatu ya di dalam rumah ini? Ya, kata istri beliau, ada, yaitu ya satu bejana yang berisi susu yang diberikan sebagai hadiah untukmu. Ya, dan ini juga pelajaran bahwasanya Nabi itu tidak memakan dari harta sedekah. Ya, jadi jika sedekah, kata Abu Hurairah dalam hadis itu, jika yang datang kepada Rasulullah itu sedekah, maka Rasulullah membagi-bagikan itu dan Rasulullah tidak menyentuhnya atau tidak mengambil bagian dari itu. Tetapi jika yang datang kepadanya adalah hadiah, Rasulullah membagi-bagikannya dan Rasulullah juga mengambil bagiannya. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk masuk. Lalu kemudian kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, "Idhhab ila ahli suffah fad'uhum." Ya, wahai Abu Hurairah, pergilah engkau ke ahlu suffah. Ya, pergi dulu ke masjid. Panggil mereka semua ahlu suffah itu. Ya, panggil mereka kemari. Maka ketika Abu Hurairah diperintahkan seperti itu, ya, muncul pertanyaan di dalam jiwanya, di dalam dirinya yang tidak dia ucapkan, ya, yang hanya dia pertanyakan di dalam dirinya. Ya, kata Abu Hurairah, ya, apa yang akan Rasulullah perbuat dengan segelas atau semangkuk susu, ya, dengan ahlus suffah yang jumlahnya 80 atau 70 orang lebih? Ya, cukupkah itu? Ya, cukupkah itu? Dan Abu Hurairah mengatakan juga, ya, mengapa Rasulullah tidak memerintahkan atau menyuruhku dulu meminum dari susu tersebut, ya, agar saya punya kekuatan untuk jalan ke sana dan memanggil mereka. Tetapi kata Abu Hurairah, selama apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah perintah, maka merupakan sebuah kewajiban bagi seorang mukmin untuk melaksanakannya. Dan dia tidak mempertanyakannya. Ya. Dia hanya mempertanyakan di dalam jiwanya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha tajawaza an ummati ma ahdasat bihi anfusuha. Ya. Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku ini apa yang dibisikkan di dalam jiwa mereka selama mereka tidak mengucapkannya. Ya, jadi apa yang terbesit di dalam jiwa-jiwa kita, di dalam pikiran-pikiran kita, ya, selama kita tidak mengucapkan itu, maka kita tidak, ya, diberikan hisab. Maka Abu Hurairah pun memanggil teman-temannya dan datanglah mereka semua. Dan mereka meminta izin masuk ke dalam rumah Rasulullah atau kamar Rasulullah. Masuklah mereka, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kum. Ya, wahai Abu Hurairah, berdirilah. Kemudian pergilirkanlah susu ini, ya, kepada mereka semua. Ya, padahal Abu Hurairah berharap, ya, orang yang paling pertama minum dari susu tersebut dia. Tetapi justru dia yang diperintahkan untuk melayani. Ya, artinya dia nanti yang paling belakangan. Maka Abu Hurairah pun, ya, berdiri lalu kemudian memberikan susu itu, ya, kepada setiap orang. Dan setiap orang minum sampai merasakan kekenyangan dan tidak habis susu tersebut. Dan itu merupakan salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW. Dan itu banyak, ya, di beberapa momen terjadi. Dalam, ya, perang Khandaq pernah terjadi juga. Ketika Rasulullah, ya, mengadon roti atau, ya, memasak roti, ya, tidak habis adonannya. Untuk semua sahabat yang jumlahnya ratusan itu makan, ya, dan tersisa. Maka Abu Hurairah pun memberikan, ya, susu tersebut. Sampai akhirnya yang tersisa adalah Abu Hurairah dan Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk duduk. Ya, duduklah, kemudian minum, dan kemudian beliau minum. Ya, beliau berhenti minum, kata Rasulullah, isyrab. Ya, minum lagi. Ya, kemudian beliau minum, kemudian kata Rasulullah, isyrab. Ya, minum terus, minum. Sampai akhirnya kata Abu Hurairah, ya, tidak ada lagi, ya, jalannya wahai Rasulullah. Ya, artinya full. Ya, full tangki. Tidak ada lagi jalannya wahai Rasulullah. Ya, dan ini juga dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya boleh bagi seseorang itu sekali-kali
dia makan sampai dia merasakan kekenyangan yang sangat full, ya, sekali-kali. Ya, bukan terus-menerus. Seperti yang terjadi kepada Abu Hurairah. Kemudian akhirnya, ya, air susu yang tersisa itu pun diminum oleh Rasulullah SAW. Ya, kepekaan yang sangat nyata. Dan ini hanyalah salah satu di antara gambaran, ya, begitu banyak yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang kepekaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antara faedah yang penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, itu tentang kemandirian. Ya, kita dituntut untuk mandiri, ya, bukan bergantung kepada orang lain, ya, tidak bergantung kepada orang lain. Dan meminta-minta merupakan sesuatu yang tercela di dalam Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis selanjutnya, ya, sebelum selesai. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahul khair. Sesungguhnya segala urusannya itu baginya adalah sebuah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidak terjadi kepada selain orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapati sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan dirinya, dia bersyukur atas sesuatu tersebut, fakana khairan lah. Dan kesyukurannya adalah sebuah kebaikan untuk dirinya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Dan sebaliknya, jika dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan kesabaran itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Artinya tidak ada keburukan di dalam kehidupan seorang mukmin. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita semua bahwa kehidupan orang mukmin itu selalu pasti baik. Ya. Dia berpindah dari satu keadaan menuju kepada keadaan yang lainnya dalam keadaan baik, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Dan kehidupan manusia atau kehidupan, ya, hamba yang beriman, ya, itu pasti hanya ada di antara dua ini. Entah itu dia senang ataukah sebaliknya, ya, ataukah dia sedih, ya, merasa kurang. Dan semuanya baik seandainya juga, ya, mereka menerapkan prinsip kehidupan yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini. Bagaimana prinsip kehidupan tersebut? Yang pertama adalah ketika dia mendapatkan kebaikan, syakar, dia bersyukur. Ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, Rabb kalian telah menetapkan atas diri kalian, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, ya, kepada Allah atas apa yang kalian rasakan, apa yang kalian nikmati dalam kehidupan kalian, niscaya Allah akan memberikan tambahan atas kenikmatan tersebut. Ya, tetapi dengan syarat seseorang bersyukur kepada Allah. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa innama yashkuru li nafsihi. Sesungguhnya dia bersyukur atas dirinya sendiri. Karena dengan kesyukuran itu akan menambahkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Itu dalam hal kebaikan. Tapi jika dalam hal keburukan, ya, dia mendapati sesuatu yang tidak baik, ya, dia bersabar atas ujian tersebut. Ya, meskipun dia memandang itu buruk, tapi yakinlah itulah yang terbaik menurut hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari segala takdir Allah tidak ada yang buruk. Ya, seandainya kita memahami hikmah apa di balik dari kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dari setiap kesedihan dan kesulitan yang dialami oleh seorang hamba. Minimal, ya, jika dia tidak melihat hikmah, ya, dari ujian yang ia rasakan itu, ya,
di depan matanya, maka dia harus yakin bahwasanya ya, hikmah terbesar adalah Allah mengangkat derajatnya ketika ia bersabar atas ujian tersebut. Ya, dan Allah akan menggantikan kesedihan itu dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda di akhirat kelak atas kesabaran ia terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apa yang kurang mohon dimaafkan. Semoga mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.